Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sistem pencernaan makanan, soal dan pembahasan part 2. Soal pertama, lambung menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk A. Membantu mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil. B. Membantu pergerakan makanan melalui lambung. C. Memecah makanan secara kimiawi. D. Membunuh bakteri dalam makanan. E. Membantu kerja enzim pada usus halus. Asam lambung berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, dan mengaktifkan pepsin. Jawaban D. Membunuh bakteri dalam makanan. Soal nomor 2. Makanan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan. Tetapi, dalam organ tertentu, makanan tidak mengalami baik secara mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah A. Mulut, B. Duodenum, C. Esophagus, D. Ileum, E. Ventriculus. Kerongkongan atau disebut dengan esophagus merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Pada kerongkongan esophagus tidak terjadi proses pencernaan. Jawaban C. Esophagus. Soal nomor 3. Berikut ini proses pencernaan yang berlangsung dalam lambung kecuali A. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim betialin. B. Karsinogen akan berubah menjadi kasein oleh enzim renin. C. Protein menjadi peptida oleh enzim pepsin. D. Kasein akan digumpalkan oleh ion Ca+. E. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim betialin terjadi di mulut oleh air liur. Jawaban A. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim betialin. Soal nomor 4. Hasil pencernaan makanan di lambung akan menghasilkan bubur makanan yang disebut kim yang bersifat asam. Sifat asam ini di dalam lambung akan dinetralkan oleh A. Empedu yang dihasilkan hati, B. Renin yang dihasilkan lambung, C. Nukleas yang dihasilkan pankreas, D. Laktase yang dihasilkan dinding usus halus, E. Natrium bikarbonat yang dihasilkan pankreas. Natrium bikarbonat berfungsi menetralkan keasaman isi usus. Jawaban E. Natrium bikarbonat yang dihasilkan pankreas. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Proses penyerapan bahan makanan terjadi di bagian A. Duodenum dan jejunum, B. Jejunum, C. Duodenum dan ileum, D. Ileum, E. Jejunum dan ileum. Di dalam ileum terdapat banyak lipatan dan lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses terjadinya penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Jawaban D. Ileum. Soal nomor 6. Zat-zat makanan berikut akan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler dalam villi atau jonjot usus halus menuju ke hati melalui vena porta kecuali A. Glukosa, B. Mineral, C. Asam amino, D. Air, E. Protein gliserol. Zat makanan berupa glukosa, mineral, asam amino, vitamin, dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi. Jawaban E. Protein gliserol. Soal nomor 7. Berikut ini adalah beberapa proses pencernaan. Yang pertama, penyerapan air. Yang kedua, penyerapan mineral. Yang ketiga, penyerapan ion-ion. Yang keempat, pembusukan oleh E. coli. Proses pencernaan yang terjadi di dalam usus besar adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 1 dan 4. Namun demikian, kandungan airnya masih cukup tinggi. Jika sisa makanan masih mengandung kadar air yang tinggi, usus besar akan menyerapnya. Pembentukan feses pada usus besar dibantu oleh bakteri E. coli. Jadi jawabannya E1 dan 4. Soal nomor 8. Apabila feses sangat lambat didorong keluar dan air banyak diserap, feses menjadi keras. Hal itu disebut A. Diare, B. kolik, C. Apendisitis, D. Konstipasi, E. Defekasi. Konstipasi
terjadi karena feses yang sangat lambat didorong keluar sehingga air banyak diserap yang menyebabkan feses menjadi keras. Jawaban D. Konstipasi. Soal nomor 9. Di antara zat-zat makanan berikut yang penyerapannya dalam usus halus dilakukan oleh pembuluh getah bening adalah A. Asam amino, B. Emulsi lemak, C. Glukosa, D. Vitamin, E. Fruktosa. Setelah mengalami pencernaan di usus halus, terjadi pengangkutan zat-zat makanan melalui A. Pembuluh getah bening atau disebut juga dengan limfa terhadap emulsi lemak, pembuluh darah terhadap asam amino dan glukosa. Jadi jawabannya B. Emulsi lemak. Soal nomor 10. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C yang berfungsi untuk A. Mempercepat pembukaan darah jika terjadi luka, B. Mencegah infeksi dan menjaga kesehatan tulang, C. Membentuk sel-sel darah merah dan mencegah infeksi, D. Memelihara kesehatan mata dan kulit serta mencegah infeksi, E. Memelihara kesehatan mata dan membentuk sel-sel darah merah serta sel-sel tulang. Vitamin A dan C berfungsi untuk memelihara kesehatan mata dan kulit serta mencegah infeksi. Jawaban D. Memelihara kesehatan mata dan kulit serta mencegah infeksi. Terima kasih. Soal nomor 1-10 part 2 telah selesai. Bisa dilihat juga di www.pendimadis.blogspot.com. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terus belajar, selalu pakai masker, hindari COVID-19, dan selalu berdoa.